Perkara dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dinilai merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Nilai itu berasal dari berbagai jenis kerugian yang perlu ditanggung, yakni kerugian lingkungan dan ekonomi serta biaya pemulihan. Kejaksaan Agung selaku penyidik sudah menetapkan 16 tersangka baik dari pihak swasta maupun PT Timah. Kasus timah ini turut menyeret nama-nama populer seperti suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan Helena Lim, perempuan yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada kesempatan malam hari ini akan membawakan informasi penting tentunya bagi para netizen. Jika belakangan kita sedang ramai-ramai menyoroti soal kasus sengketa PHPU ya, Pilpres 2024 kemarin di Mahkamah Konstitusi, ternyata ada sengketa yang lebih besar. Ini skandal korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan. Jadi ini korupsi ini cukup besar. Kenapa? Karena hampir bahkan lebih ini ya, di awal ini lebih dari 271 triliun, menyentuh sampai angka 271 triliun. Ini sungguh gokil sekali. Nah, skandal ini melibatkan beberapa orang, ya kurang lebih ada 16 tersangka hingga detik ini ya. Sudah ada 16 tersangka hingga detik ini diperiksa di Kejaksaan Agung, dan beberapa itu orang-orang terkenal tentu ya. Ada Crazy Rich-nya dari Pantai Indah Kapuk ya, Helena Lim, dan juga ada suami dari Sandra Dewi ya. Siapa? Harvey Muiz ya, Harvey Muiz. Dan juga ada mantan atau ex dirut PT Timah. Ini kena juga nih. Ex dirut PT Timah itu Mukhtar Riza Pahlevi Tabrani. Jadi dia juga kena ya. Nah, jadi korupsinya itu 271 triliun ya. Tersangkanya hingga detik ini udah 16 orang tersangka yang diperiksa di Kejaksaan Agung, dan hampir ada 142 saksi ya dilibatkan dalam menguak skandal yang besar ini. Kerugian negara itu sampai 271 triliun ini sungguh luar biasa dan gokil sekali ya. Nah, jadi persoalan ini terletak pada si Harvey Muiz ini dan kawan-kawan ya, para tersangka ini. Jadi para tersangka ini konon ya, jadi disinyalir memfasilitasi adanya pertambangan ilegal. Jadi pertambangan ilegal ini ada di salah satu wilayah pertambangan milik PT Timah Tbk. Nah, PT Timah Tbk sendiri itu adalah perusahaan BUMN ya. Nah, PT Timah Tbk ini kan memiliki kawasan yang luas ya, kawasan yang luas. Nah, salah satunya memang itu disewa ya oleh para tersangka ini. Disewa oleh para tersangka ini dengan izin kontraknya waktu itu, izin kontraknya untuk peleburan timah. Itu izinnya, tetapi dalam kenyataannya itu bukan untuk peleburan timah, bukan untuk smelter, tetapi untuk penambangan timah. Luar biasa ini, tipu-tipu muslihatnya ya. Jadi si tersangka ini meminjam dengan cara meminta izin ya, berupa izin kontraknya itu untuk peleburan timah. Nah, setelah itu ya ternyata para tersangka ini malah menggali, bukan untuk peleburan timah, tapi malah menggali lubang-lubang pertambangan timah. Lalu setelah digali, ya hasil galiannya itu yang masih mentah disalurkan pada beberapa perusahaan-perusahaan smelter. Nah, dari perusahaan-perusahaan smelter ini, si para tersangka ini meminta jatah persentase. Ini luar biasa. Jadi
ini kemana sebenarnya perusahaan BUMN ini? Masa kok bisa lolos izinnya ini? Ada perusahaan seperti itu, kok bisa lolos izinnya? Bahkan sampai merugikan negara ini di angka 271 triliun. Ini kan kok bisa gitu ya, dengan berbagai kerumitan prosedur, tapi kok bisa lolos? Nah, ini jadi pertanyaan. Kita bakal bahas yang lain dulu ya. Kita bakal bahas timahnya dulu. Ini menarik. Jadi 19% timah yang ada di dunia itu berasal dari Indonesia. Jadi produksi timah 19%-nya itu berasal dari Indonesia, tepatnya ya berasal dari Pulau Bangka ya, Provinsi Bangka Belitung gitu. Nah, mayoritas pengelolaan pertambangan timah di sana di Bangka Belitung itu dikuasai mayoritas oleh PT Timah Tbk, itu perusahaan BUMN. Nah, di sana banyak juga perusahaan-perusahaan atau penambang-penambang kecil di sana yang masih konvensional. Salah satunya beberapa itu dari masyarakat di sana. Jadi masyarakat di sana ikut menambang juga, meminta izin pertambangan juga, tapi dengan menggunakan alat-alat yang masih konvensional, tidak canggih seperti perusahaan-perusahaan besar. Nah, hasil tambang itu dijual ke PT Timah Tbk dengan ukuran harga yang sudah ditentukan di sana. Nah, tahun 2022 ya, Indonesia saja kalau dilihat itu mampu memproduksi total timah sampai menyentuh angka 70.000 ton timah. Luar biasa kan? Makanya pantas kalau produksi timah di dunia 19%-nya itu berasal dari Indonesia, pantas. Jadi sampai 70.000 ton timah. Dan kalau kita lihat timah ini kan dijual ya ke luar negeri, diekspor. Nah, harga ekspornya tentu kita melihat atau memprediksi sekitar $2.000 itu keliru. Jadi jadi ada indeks harga timah, penjualan timah dunia itu. Kalau sekarang indeks timah ya, harga timah dunia itu menyentuh sampai $25.000 dan sampai juga ke $28.000 per ton. Ya, itu per hari ini. Nah, kalau kita coba rupiahkan $25.000 sampai $28.000 itu kira-kira ya menyentuh harga sampai kisaran ke 430 lah, 430 juta per ton. Ya, jadi 430 juta per ton. Dengan asumsi harga kurs tukar rupiahnya saat ini 15.500 per dolar gitu. Jadi siapa yang nggak ingin punya izin pertambangan terutama timah ya. Nah, nilai 271 triliun itu yang menjadi total kerugian negara itu mencakup atau meliputi beberapa hal, bukan hanya sekadar finansial gitu. Jadi ada yang kerugian meliputi kawasan hutan dan non kawasan hutan. Ada beberapa rinciannya ya, saya coba rangkum. Nah, jadi harga rinciannya ini, kerugiannya itu untuk kerugian ekosistem lingkungan itu menyentuh sampai ke angka 157,83 triliun. Itu. Lalu belum lagi kerugian ekonomi ekonomi lingkungannya itu sampai ke 60 triliun sekian. Terus belum lagi biaya pemulihan lingkungannya itu sampai ke angka 5 triliun sekian. Ada lagi biaya lain-lain lah, kerugian di luar kawasan hutan aja sampai 47 triliun lah ya, 47, sekian triliun. Artinya memang kerugian ini cukup besar sekali gitu loh. Bahkan angka 271 triliun ini bisa dibelanjakan, kalau di Kementerian Pertahanan itu bisa dibelanjakan ke 230 buah pesawat pesawat Falcon ya. Falcon. Jadi pesawat-pesawat canggih itu. Ini luar biasa kok bisa lolos gitu. Lalu juga kerugian lingkungan, kerusakan lingkungan ya. Kerusakan lingkungan ini di sana itu aktivitas pertambangan tersebut itu sampai membuka lubang-lubang ya, kalau dilihat dari beberapa pemberitaan lewat video ya, lewat pesawat, citra pesawat itu
dan juga Citra Satelit, itu banyak banget lubang itu. Di kawasan sana banyak banget lubang-lubang pertambangan aktif maupun yang sudah tidak aktif gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan persoalan hari ini yang skandal korupsi ini, itu aktivitas dari perusahaan tersebut itu membuka lubang galian hingga 170 juta hektar. Ini luar biasa sekali, ini gokil bener. Sedangkan ya kalau kita lihat di izinnya, izin usaha tambang itu yang diizinkan itu sebenarnya tidak lebih dari 81.000 hektar. Tapi ini bahkan membuka lubang hingga jutaan hektar. Ini kan parah ini. 170 hektar ini. 170 juta hektar kan bukan lahan yang sedikit ini. Luar biasa, 1 hektar aja berapa kan. Ini sungguh luar biasa. Lalu kalau kita lihat juga kerugian 271 triliun itu hanya kerugian lingkungan dari hasil aktivitas pertambangan itu. Di pertambangan ilegal. Belum lagi kerugian-kerugian finansial. Belum lagi kerugian-kerugian sosial. Di sana masyarakat di sana kalau kita bandingkan dengan pemilik perusahaan itu yang bergelimang harta jauh sekali. Orang-orang di sana miskin. Orang-orang di sana tidak memiliki kekuatan untuk mengakses modal yang besar. Karena apa? Karena pertambangan di sana dikuasai oleh para oligarki. Oleh para pengusaha-pengusaha yang di belakangnya itu punya backingan orang kuat. Nah, kasus korupsi usut kasus korupsi ini yang menyentuh 271 triliun itu memecahkan kasus korupsi sebelumnya yang dianggap terbesar, yaitu kasus korupsi BLBI yang menyentuh angka sampai ke 130-an lah, 138, berapa triliun lah. Artinya kan ini ada lagi korupsi yang lebih gila ini. Dan juga orang kuat yang di belakangnya ini, ya itu adalah mafia pertambangan besar. Ini mafia besar dalam hal pertambangan. Disinyalir Robert Bono Susatyo ya. Robert Bono Susatyo itu adalah mafia besar dan itu yang ada di balik skandal korupsi pertambangan ini. Dia yang ada, konon katanya seperti demikian gitu. Artinya kan kita sudah lepas hari ini dalam melihat bagaimana potensi pertambangan kita yang cukup besar ini dikuasai oleh orang-orang hanya sebagian persen dari penduduk Indonesia. Si kaya ini yang memang mengeksploitasi sumber daya alam, bukan mengeksplorasi tetapi mengeksploitasi sumber daya alam dan juga mengeksploitasi sumber daya manusia. Manusianya juga dieksploitasi di sana. Ketimpangan sosial di sana terjadi. Bahkan kalau saya sempat melihat berita tadi di salah satu pimpinan dari daerah sana itu sampai bilang warga sini itu katanya dia itu orang-orang itu menggantungkan hidupnya itu sebagian besar dari pertambangan, tetapi ya nggak kaya-kaya. Yang kaya siapa? Ya tentu yang kaya ini yang pemilik modal, yang punya perselingkuhan dengan oligarki di lingkaran kekuasaan. Dengan legitimasi undang-undang yang memang sudah dipesan undang-undangnya dan regulasinya itu sesuai dengan keinginan para investor itu. Ini ada perselingkuhan dan rakyat makin melarat. Nah, hari ini kita lepaskan dulu fokus kita dari sengketa Pilpres ya, tetapi jangan banyak-banyak lah, jangan lepas semua. Tetap kita kawal juga itu, tetapi kita kawal lagi soal korupsi pertambangan ini. Kita nanti bakal membahas lagi di mana posisinya Menteri Investasi. Ya, kita bakal bahas nanti di episode selanjutnya di mana Menteri Investasi ketika ada skandal sebesar ini. Kemana? Lalu Menteri BUMN-nya kemana? Karena perusahaan PT Timah ini adalah perusahaan BUMN. Nanti kita bahas di
segmen selanjutnya, di episode selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.